Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wa la nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, kami cintai, dan segenap pengurus masjid Nurul Ikhlas yang kami hormati. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita sisihkan waktu kita untuk menimba ilmu agama. Mudah-mudahan setiap langkah kita akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kita akan mengumpulkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Kita kirimkan Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah mendidik kita, guru-guru kita, karib kerabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa mereka. Allah Ta'ala lapangkan oleh kuburnya, dijadikan dalam kuburnya menjadi satu taman dari taman-taman surga di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kirimkan Fatihah untuk jamaah kita, saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Allah Ta'ala angkat penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa kulliyan salihah wa ila hadrin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masalah 6 hal yang mengandung makna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Musi As-Sami, yang sering kita mendengar nama Al-Imam Ghazali. Ketika beliau berada di hadapan murid-murid, beliau menyampaikan 6 macam pertanyaan yang berupa nasihat yang mengandung arti bagi mereka. 6 pertanyaan itu diantaranya adalah: yang pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Yang kedua, apa yang paling jauh pada diri kita di dunia ini? Yang ketiga, apa yang paling besar pada diri kita di dunia ini? Yang keempat, apa yang paling berat pada diri kita di dunia ini? Kelima, apa yang paling ringan pada diri kita di dunia ini? Dan yang keenam, apa yang paling tajam pada diri kita di dunia ini? Ada 6 pertanyaan yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya.
Yang pertama adalah apa yang paling dekat pada diri kita di dunia ini. Murid-muridnya semuanya menjawab yang paling dekat, wahai Tuan Guru, adalah orang tua kita, karib kerabat kita, dan mungkin guru kita sendiri adalah mereka yang paling dekat kepada kita. Al-Imam Ghazali mengatakan semua yang kalian sampaikan itu adalah benar. Namun yang aku maksud adalah yang paling dekat di dunia ini pada diri kita adalah kematian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal telah datang kepada mereka, kepada kita sekalian, ajal itu tidak dapat dimundurkan sedikit dan juga tidak dapat dimajukan sedikit. Namun setiap bisa pasti mengalami ajalnya. Wa idza balaghatil hulqum antum hinaidin tanzurun. Apabila telah sampai di tenggorokan kita, saat itu kita akan menyaksikan tentang amal perbuatan kita. Apakah amal perbuatan kita itu baik? Apakah amal perbuatan kita itu buruk? Apakah kita akan ditempatkan di dalam surga ya Allah? Apakah kita akan ditempatkan di dalam neraka ya Allah? Semua adalah tergantung dari amal perbuatan kita. Bapak Ibu sekalian, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irqabul mayyita idza salasa." Amatilah oleh kalian pada mayit yang kalian dapati akan 3 hal. Yang pertama adalah ijarosah, jambu, wa ijadama'as ainahu, wa ijadaya bisa sakata. Yang pertama, hendaklah kau amati mayit yang kalian dapati pada saat itu. Ijarosah jambu, apabila dia keningnya itu berkeringat, wadah makan ainahu, dan kedua kelopak matanya itu mengeluarkan air mata, wajah bisa sama tahu, dan kedua belah bibirnya itu mengering. Wahiyah min rahmatillah, kata Rasul, itu adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nazalat bihi, yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya. Kalau kita katakan orang-orang yang matinya husnul khotimah, itu tandanya apabila dia berkeringat dahinya berkeringat, kata Nabi, ijarosaha jatuh, apabila keningnya itu berkeringat, itu tandanya orang yang husnul khotimah. Wadah makan ainahu, dan kedua kelopak matanya mengeluarkan air mata. Wajah bisa sabalah, dan dia kedua bibirnya itu mengering. Kata Nabi, wahiyah min rahmatillah, itu adalah rahmat dari Allah, nazalat bihi, yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya, atau yang kita sebut tanda-tanda orang yang meninggal dunia husnul khotimah. Jadi kita perhatikan. Pertama, kalau dahinya berkeringat. Kedua, kalau menunjukkan air mata dari kedua kelopak matanya. Yang ketiga, apabila kedua bibirnya itu terasa kering. Kata Nabi, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya orang yang meninggal husnul khotimah. Kemudian kata Nabi, iza ghasabatitu rohim makhluk, apabila kalian melihat sosok mayit itu mengeluarkan suara dengan suara mengorok, mendegur, karena ada orang meninggal dunia seperti tertekuk, dia tidak lehernya. Wahbarok,
dia punya mukanya merah, warbadan sapatahu, kedua bibirnya berwarna biru. Kata Rasul, wahwa min adabillah, itu adalah anak dari Allah, nazala bihi, yang Allah telah turunkan kepadanya, yang kita sebut tanda-tanda su'ul khotimah. Tandanya su'ul khotimah apabila si mayat itu ketika dia akan meninggal dunia, dia mengorok seperti tercekik dia punya leher. Kemudian yang kedua, dia punya mukanya merah, warnanya merah. Dan yang ketiga, dia punya kedua belah bibirnya berwarna biru, seperti orang yang pucat. Ini adalah kata Nabi, min adabillah, itu adalah azab dari Allah, nazala minhu, Allah Ta'ala turunkan kepadanya. Itu tanda-tandanya orang yang meninggal su'ul khotimah. Jadi ada tanda-tanda orang yang meninggal husnul khotimah, ada tanda-tanda orang yang meninggal su'ul khotimah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, amatilah mayit akan 3 hal. Yang pertama, 3 dalam tanda husnul khotimah, 3 dalam tanda su'ul khotimah. Apabila seseorang itu meninggal dunia tandanya husnul khotimah, ya, dia istilahnya mempunyai wadapat waraslah air keringat, dia punya dahinya berkeringat, kemudian mengeluarkan air mata, bibirnya terasa kering. Ini adalah rahmat dari Allah, husnul khotimah. Kalau su'ul khotimah, mendengur, dia punya suara seperti tercekik, dia punya tenggorokannya ada yang begitu. Dan apabila memerah, dia punya wajah juga tandanya su'ul khotimah. Dan apabila berdebu, dia warna daripada kedua belah bibirnya, itu kata Rasul adalah tandanya min adabillah, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang ditanyakan Imam Ghazali di hadapan murid-muridnya. Apa yang paling dekat pada diri kita di dunia ini? Mereka ada yang mengatakan orang tua kita, kerabat kita, mungkin guru kita, wahai Tuhan guru. Kata Imam Ghazali, bukan itu yang aku maksud. Yang paling dekat pada diri kita adalah kematian. Karena orang meninggal itu tidak ada syarat-syarat, tidak mesti sakit. Orang meninggal dunia tidak terkadang di lapangan bola ada yang meninggal dunia, sedang olahraga meninggal dunia. Itu adalah kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Wa man tadri nafsun ma taksibu ghadan, wa man tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak akan mengetahui apa yang akan dikerjakan untuk hari esok, dan seseorang tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan mati. Itu pertanyaan yang pertama dari Imam Ghazali kepada murid-muridnya. Pertanyaan kedua adalah, Imam Ghazali mengatakan, apa yang paling jauh pada diri kita di dunia? Apa yang paling jauh pada diri kita di dunia? Murid-murid yang mengatakan, guru yang paling jauh adalah planet, bulan, matahari. Itu paling jauh pada diri kita sebenarnya. Kata Imam Ghazali, semua jawaban kalian betul. Namun yang aku maksud adalah yang paling jauh pada diri kita adalah hari kemarin. Hari yang telah lalu itu yang paling jauh. Siapapun kita, apa kita seorang malaikat, seorang nabi, seorang rasul, tidak akan menggapai lagi hari yang telah lalu. Hari yang lalu adalah tinggal berlalu, tak mungkin kita akan raih kembali. Oleh karenanya Nabi Allah Isa ibnu Maryam
berkata, dunia salah satu ayat. Dunia ini terbagi atas 3 hari. Yang pertama, yaumul amsin tatma'un mabiyadika min usaid. Hari kemarin, hari yang telah lalu, yang tidak mungkin kau raih lagi hari yang lalu. Yang kedua, yaumul ghadi la tadri amriku apa. Hari esok yang kamu tidak tahu apakah kamu peroleh hari esok itu atau tidak. Yang ketiga, yaumul ajabihi waqtani. Hari yang sekarang kamu yang berada di dalamnya, maka manfaatkan hari yang ada di dalamnya. Jadi yang paling jauh pada diri kita di dunia ini adalah hari yang kemarin, yang gak mungkin kita akan raih lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabih." Barang siapa hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, berarti dia termasuk orang yang bersyukur di sisi Allah. Wa man kana yawmuhu misla amsihi fa huwa mamnun. Barang siapa yang hari ini sama amal perbuatannya dengan hari kemarin, berarti dia termasuk hamba Allah yang merugi. Wa man kana yawmuhu sama min amsihi fa huwa mamnun. Barang siapa yang hari ini itu lebih buruk amal perbuatannya dibandingkan dengan hari kemarin, kata Rasulullah, itu termasuk orang yang merugi, orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hadirin sekalian, di dunia ini yang paling dekat kepada kita adalah kematian. Di dunia ini yang paling jauh dari diri kita adalah hari yang kemarin, yang tidak mungkin kita akan bayar. Bila hari kita yang sekarang lebih baik dibandingkan hari kemarin, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang betul-betul bisa. Dan apabila hari yang sekarang kita sama perbuatan kita dengan hari kemarin, berarti kita termasuk hamba Allah yang berugi. Dan apabila hari yang ini sekarang ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, berarti kita termasuk orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana manusan wa arba'ah." Tanda-tandanya orang yang celaka di sisi Allah itu ada 4 tandanya. Yang pertama, nisyatu dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang dia telah perbuat. Ya. Padahal dosa-dosa itu yang kita perbuat selalu terjaga di sisi Allah. Melupakan dosa-dosa kita yang kita perbuat termasuk orang yang celaka. Nisyatu dzunubil madiyah wa hiya innallaha ghafurur. Melupakan dosa-dosa yang dia kerjakan itu termasuk hamba Allah yang celaka. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyah wa la yad'u ila amal. Menyebut-nyebut kebaikan yang dia telah lakukan, padahal dia tidak tahu apakah kebaikan yang dilakukan itu diterima oleh Allah atau tidak. Yang ketiga, an-nazru ila man fawqahu fid dunya, memandang ke atas tentang masalah dunia, termasuk orang yang celaka. Dan yang keempat, an-nazru ila man dunahu fil akhirah, memandang ke bawah tentang masalah akhirat atau agama, itu termasuk hamba Allah yang celaka. Jadi ketika Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling jauh di antara kita di dunia ini? Kata Imam Ghazali, yang paling jauh di dunia ini adalah masalah hari kemarin. Yang ketiga, Imam Ghazali bertanya kembali kepada murid-muridnya, apa yang paling besar pada diri kita di dunia? Murid-muridnya mengatakan yang paling besar, wahai Tuhan, langit, bumi, gunung-gunung itu paling besar. Kata Imam Ghazali, semua apa yang kamu jawab itu, langit besar, bumi besar, gunung besar. Tapi yang aku maksud bukan itu, wahai murid-muridku. Yang paling besar di dunia ini pada diri kita adalah hawa nafsu.
adalah yang paling besar pada diri kita. Ketika para sahabat-sahabat Nabi setelah selesai melaksanakan perang Badar, perang Badar adalah perang yang paling besar di antara perang-perang Nabi pada saat itu. Mereka merasa bahagia, gembira di hadapan Nabi karena mereka telah berhasil di dalam perang yang sangat besar, yaitu perang Badar. Namun Rasulullah SAW bersabda, "Qadimtum min jihadil asghar ila jihadil akbar." Wahai para sahabatku, baru saja kau pulang dari perang yang sangat kecil untuk menuju perang yang sangat besar. Para sahabat semuanya tercengang, ya Rasulullah, yang kami lakukan perang Badar adalah perang paling besar. Namun kau katakan perang Badar adalah perang kecil. Ada lagi yang paling besar daripada perang Badar. Perang apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jihad hawa nafsu. Berjuang melawan hawa nafsu itu adalah perbuatan jihad yang paling besar. Jadi kita berjuang melawan hawa nafsu kita adalah merupakan daripada jihad yang paling besar. Jadi yang ada pada diri kita di dunia ini yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Jadi dengan hawa nafsu kita ingin sekali memperoleh semua kekuasaan, kalau bisa kita raih semuanya. Harta kalau bisa kita raih semuanya. Jabatan kedudukan kalau bisa kita raih semuanya. Itu hawa nafsu. Bisakah kita memerangi hawa nafsu tersebut? Makanya Imam Ghazali mengatakan yang paling besar pada diri kita di dunia itu adalah hawa nafsu. Kemudian yang keempat, Imam Ghazali bertanya lagi kepada para murid-muridnya, wahai para murid, apa yang paling berat pada diri kita di dunia? Apa yang paling berat pada diri kita di dunia? Mereka mengatakan yang paling berat besi, wahai Tuhan. Kita tidak mungkin memikul besi yang berat, beton yang begitu besar. Itu yang paling berat. Imam Ghazali mengatakan apa yang kalian jawab itu benar. Jadi Imam Ghazali walaupun muridnya itu terasa kurang begitu pas atas jawabannya, tapi Imam Ghazali tidak pernah merendahkan jawaban murid-muridnya. Satu ketika ada seorang ulama besar yang bernama Al-Asaf. Sobel Asaf. Sobel Asaf adalah merupakan seorang guru. Ketika berada di hadapan murid-muridnya sedang berkumpul. Kalau dulu kan kalau ngaji itu seperti orang merapat. Ada salah seorang dari muridnya itu keluar gas, dia kentut. Ya, semuanya murid-muridnya tertawa. Tapi Ummul Asam mengatakan, ada apa kalian? Kalian dari murid-murid ada apa? Padahal gurunya itu dengar bahwa salah seorang dari muridnya itu dia kentut, tetapi dia tidak mau yang memojokkan atau istilahnya menjatuhkan nama muridnya di hadapan dari teman-temannya. Itu seorang guru. Artinya dia mengangkat derajat daripada muridnya. Jadi ketika ditanya apa yang paling berat pada diri kita di dunia ini, murid-murid yang mengatakan tentu yang paling berat adalah usi, wahai Tuhan. Kata Imam Ghazali, apa yang kalian jawab betul. Tapi yang aku maksud yang paling berat bukan itu. Yang paling berat pada diri kita di dunia ini adalah memikul amanah. Amanah adalah paling berat pada diri kita. Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn Khattab ketika Rasul SAW meninggal dunia, maka terjadi kekosongan kekuasaan pada umat Islam pada saat itu. Siapa yang akan memegang memimpin umat Islam pada saat itu setelah Rasulullah SAW meninggal dunia? Maka di hadapan para sahabat-sahabatnya Abu Bakar Siddiq memegang tangan daripada Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar Siddiq, wahai para sahabatku, yang paling pantas menggantikan kedudukan Nabi adalah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab dia berjuang begitu hebat.
Sampai terjadinya kota Mekah itu kita raih adalah berkat perjuangan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah paling berhak untuk menggantikan kedudukan Rasulullah. Namun Umar bin Khattab berdiri memegang tangan Abu Bakar Siddiq. Wahai para sahabat, yang paling berhak memegang kekuasaan adalah Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang paling tua di antara kita, yang banyak memakan asam garam berjuang bersama Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Oleh karenanya Abu Bakar adalah yang berhak memegang amanah menggantikan Rasulullah SAW. Ini amanah. Umar bin Khattab ketika dinobatkan menjadi seorang khalifah, pemimpin pada saat itu, selalu Umar bin Khattab itu berkeliling setiap malam, ingin melihat bagaimana kedudukan daripada rakyat kepada Umar bin Khattab. Satu ketika ada rumah yang lewat, rumah yang begitu miring, yang berdiri dia punya pagar-pagarnya. Terdengar suara tangisan. Ada anak-anak menangis. Diambillah oleh Umar bin Khattab. Ketika sampai di rumah tersebut, Umar bin Khattab mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Assalamualaikum. Mereka ada yang jawab seorang ibu, Waalaikumsalam. Ada apa? Kami adalah ingin mendengar, ingin tahu siapa yang menangis. Kata ibu, anak-anak kami, wahai Tuhan, seorang itu tidak tahu yang di hadapannya adalah Umar bin Khattab, pemimpin mereka. Anak-anak kami menangis dari pagi sampai sore menangis. Kenapa dia dalam keadaan lapar belum makan, wahai Tuhan? Kata Umar bin Khattab. Kemudian ibu itu memasak apa? Ibu mengatakan, aku memasak batu, wahai Tuhan. Batu aku masak untuk menghibur anak-anak. Sungguh aku punya pemimpin yang namanya Umar, tidak ada perhatian dengan rakyat. Aku memasak dan Umar bin Khattab meneteskan air mata. Bagaimana mungkin batu dimasak akan bisa makan? Hanya menghibur kedua daripada anak-anak yang sedang menangis. Langsung Umar bin Khattab dia pula mengambil gandum, ya, sekarang gandum dipanggil, diambil oleh Umar bin Khattab bersama sahabatnya yang bernama Asma. Kemudian Umar bin Khattab memikul dia punya gandum sekarang gandum itu, kata Asma, dia ambil ini Umar bin Khattab. Kau sebagai pemimpin, ya saya kau memikul gandum, aku yang mikul. Apa yang dikatakan Umar? Ya Asma, apakah kau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena pundakku ini yang memikul tanggung jawab atas rakyatnya. Aku yang bertanggung. Sampai di rumahnya, yang masak Umar bin Khattab. Setelah itu masak dan sudah masak makanannya, dibawalah anak-anak yang tertidur karena kelaparan. Maka ibu itu bertanya, wahai Tuhan, siapa sebenarnya Tuhan ini? Kata Umar bin Khattab, aku adalah yang ada di hadapan Umar bin Khattab. Saat itu merasa terkaget seorang ibu yang dia cici mati di hadapannya ternyata adalah Umar bin Khattab. Memegang daripada kekuasaan amanah itu adalah merupakan satu perbuatan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 22 yang berbunyi, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal wa baina ayyuhayyaminha wa ashfaqna minha wa fahamaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Aku sodorkan, aku berikan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilna wa asfaqna minha. Mereka menolak amanah itu dari Allah karena khawatir mereka tidak dapat menjaga dan melaksanakan amanah. Wa hamalaha al-insan, ditikulah amanah itu oleh manusia.
Innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, manusia itu sebetulnya adalah hamba Allah yang zalim dan yang bodoh. Amanah Allah sangatlah berat, namun manusia bisa mau mengikutnya. Jadi kata Imam Ghazali, di dunia ini yang paling berat bagi diri kita adalah memikul amanah. Kemudian yang kelima, Imam Ghazali berkata lagi kepada anak muridnya, apa yang paling ringan di dunia ini, wahai murid-murid? Murid-muridnya mengatakan yang paling ringan itu kapas, wahai murid-murid, kapas ringan. Kata guru, yang aku maksudkan itu, wahai orang-orang, yang paling ringan di dunia ini pada diri kita adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat adalah amal yang paling ringan. Banyak kaum muslimin mereka tidak melakukan ibadah sholat, terutama mereka ditimpa kefakiran, ditimpa kemiskinan. Banyak orang-orang fakir, orang-orang miskin justru mereka banyak yang meninggalkan sholat. Para ibu sekalian, kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengambil bahan perbandingan kepada 4 kelompok manusia yang mereka tidak mau ibadah kepada Allah dengan kelompok manusia yang ibadah kepada Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil perbandingan ya dengan Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam dengan orang-orang yang mampu, orang-orang kaya. Orang kaya dia banyak tinggal ibadah. Orang yang mempunyai kedudukan, kekuasaan banyak yang tidak sholat. Itu kelak akan diperbandingkan oleh Allah dengan Nabi Sulaiman. Ketika mereka ditanya oleh Allah, di mana beribadah? Wahai para hamba, aku berikan kau kekuasaan, aku berikan kau amanah, aku berikan kau kekayaan. Kenapa kau tinggalkan ibadah kepadaku? Mereka mengatakan, "Nahnu mas'uluna bi amwalihim wa bima lana." Kami ini sibuk ke Allah dengan harta kami, ya, dengan kekuasaan kami, sehingga kami tak sempat lagi ibadah kepadamu. Kata Allah, aku mempunyai hamba yang bernama Sulaiman bin Daud, adalah orang yang paling terkaya. Mana kekayaan kamu dibandingkan dengan kekayaan Sulaiman? Mana yang lebih kaya? Kekuasaan tidak dibandingkan dengan kekuasaan Sulaiman. Yang lebih kaya adalah Nabi Sulaiman karena tinggalkan ibadah. Ibu hadirin sekalian, Nabi Allah Isa ibnu Maryam adalah sosok Nabi Allah yang paling terfakir, paling miskin di dunia. Dia pernah meninggalkan ibadah. Namun banyak orang yang fakir miskin, dia minta-minta, dia di kolong-kolong jembatan, kemudian minta-minta di mana lampu-lampu merah, di mana pasar-pasar. Ketika azan berlalu, tidak ada yang mereka sholat. Padahal kewajiban sholat adalah sama dengan kita sekalian. Mereka semuanya akan ditanya, di mana itu beribadah? Wahai hamba, aku berikan kau kemiskinan, kenapa kau tinggalkan ibadah kepadaku? Mereka mengatakan, makhluk mas'ulan. Kami ini sibuk ya Allah di masyarakat yang fakir karena kefakiran kami, sehingga kami tidak bisa ibadah kepadamu. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, aku punya hamba yang nama Isa. Isa ibnu Maryam orang yang paling terpakir. Isa gak punya rumah, Isa gak punya harta, Isa gak punya sanak saudara, tapi Isa gak pernah meninggalkan ibadah kepada para ibu sekalian. Nabi Isa itu hidup di gua-gua, tidur di gua. Kadang-kadang pasir ditumpukan sebagai bantalnya, dia tidur di atas pasir. Sangat miskinnya Nabi Isa, tapi gak pernah tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang guru Al-Imam Ghazali ketika bertanya kepada muridnya, apa yang paling ringan di dunia ini pada diri kita? Yang paling ringan di dunia ini pada diri kita adalah meninggalkan sholat. Man taraka sholatan musta'ammidan faqad kafara biha. Barang siapa kata Nabi yang meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti dia nampak akan kefakirannya, akan kekafirannya.
Itu yang kelima. Yang keenam, Imam Ghazali bertanya lagi kepada murid, apa yang paling tajam di dunia ini pada diri kita, wahai murid? Mereka mengatakan yang paling tajam itu pisau, wahai Tuhan. Paling tajam itu golok, wahai Tuhan. Paling tajam itu adalah pedang, wahai Tuhan. Kata Tuhan Guru, apa yang kalian ucapkan itu benar. Maksudnya aku maksud yang paling tajam pada diri kita di dunia ini adalah lisan kita. Lidah kita itu adalah yang paling tajam. Karena apabila pedang itu melukai tubuh kita, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau seandainya lidah kita mengenai hati, kemana obat memberikan? Jadi lidah adalah merupakan yang paling tajam pada diri kita di dunia ini. Hadirin sekalian, itulah 6 perkara